Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, umat Nabi Lut alaihi salam termasuk kaum yang banyak dikaruniai kelebihan. Mereka suka bersatu dan bergotong royong, dan biasa berangkat bekerja bersama-sama meninggalkan istri dan anak-anak mereka di rumah. Iblis tidak menyukai hal itu, dan banyak upaya yang telah dilakukannya, namun sering mengalami kegagalan. Sungguh sulit menyesatkan kaum yang suka persatuan. Akhirnya iblis mendapatkan sebuah ide. Setiap kali mereka pulang kerja, hasil pekerjaan mereka dirusak dan dihancurkan oleh iblis. Keesokan harinya mereka bertanya-tanya, siapakah gerangan yang merusak pekerjaan kami, membuat hari kemarin menjadi sia-sia, dan memperlambat produksi. Kerja kami menjadi tidak efektif. Kemudian mereka kesal sekali, sehingga mereka bersepakat bahwa jika pelakunya tertangkap, dia akan dijatuhkan hukuman berat. Kemudian pada hari-hari berikutnya iblis menjelmakan dirinya menjadi seorang anak muda yang manis dan menawan sekali tampangnya. Ketika kaum Lut pergi kerja keesokan harinya, mereka melihat anak itu dan menyadari bahwa anak itulah pelakunya. Maka langsung saja mereka mengejar dan menangkapnya. Dan setelah anak itu mengakui perbuatannya, mereka menjatuhinya dengan hukuman mati. Sambil pikir-pikir lebih jauh, mungkin supaya ketahuan siapa orang tua atau kerabatnya, atau supaya diadili lebih dahulu, mereka memutuskan untuk mengurung anak itu dan menggilir orang untuk menjaganya. Malam itu juga ketika sudah memasuki waktu tidur, anak itu pura-pura sedih dan berteriak meratap. Karena terganggu dan mulai merasa kasihan, si penjaga menghampirinya sembari bertanya, "Ada apa denganmu?" "Ayahku selalu memelukku saat aku hendak tidur," jawabnya. Si penjaga menjadi tidak tega. Akhirnya dia berkata, "Ya sudah, sini ku peluk." Ketika sudah dipeluk, si anak membuat gerakan-gerakan yang membangkitkan syahwat orang itu. Terus-menerus, hingga ketika hasratnya sudah terlihat, si anak mengajarkan apa yang harus dilakukannya. Sampai akhirnya perbuatan sodomi pertama dalam sejarah peradaban manusia pun terjadi. Pagi harinya, ketika dia bangun, anak itu sudah tidak ada. Orang itu pun menceritakan segala sesuatu yang terjadi dengan berapi-api dan kemudian mencontohkannya. Teman-temannya menjadi penasaran hingga akhirnya mereka saling mencoba melakukannya juga. Akhirnya hari demi hari kerusakan moral itu menyebar luas dan menjadi kebiasaan. Iblis adalah yang pertama mengajarkan, lalu diteruskan oleh orang yang menggaulinya. Tidak puas dengan itu, iblis harus menyelesaikan misinya. Dia sekarang kemudian menjelma menjadi seorang wanita dan pergi mempengaruhi kaum wanita sambil menggambarkan, "Sesungguhnya laki-laki kalian sudah saling suka sama suka, kalian sudah tidak dibutuhkan lagi." Iblis lalu mengajarkan hal baru kepada kaum wanita hingga mereka merasa bisa saling mencukupi kebutuhan biologis mereka satu dengan yang lainnya. Ibnu Katsir mengatakan, dari sinilah pada awal mulanya hubungan seksual yang dilakukan di antara sesama laki-laki disebut dengan sodomi. Nama itu diambil dari nama sebuah kota, yaitu kota Sodom. Penduduk kota ini melakukannya secara terbuka dan tanpa malu-malu. Bukan hanya itu, dalam sebuah riwayat dikatakan, mereka juga melakukannya dengan paksaan terhadap siapapun yang sedang melintasi kota tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.